Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, mematikan kita semua, dan kelak kepada Allah lah tempat kembali. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menggerakkan hati kita untuk meninggalkan tempat tidur kita, meninggalkan kenyamanan kita beristirahat demi untuk datang ke rumah Allah Jalla Jalaluh. Tadi kita mendengar muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Karena pada hakikatnya orang yang tidur itu mati. Berapa banyaknya kita tidur dalam kehidupan ini, sebenarnya waktu dari kehidupan ini hilang. Antum ingat dengan kisah Ashabul Kahfi. Berapa lama mereka tidur? 309 tahun. Ingat hitungannya pakai kalender Islam. Bukan pakai Masehi, bukan pakai matahari, tapi pakai rembulan. 309 tahun. Ketika mereka bangun, apa kata mereka? Mereka saling bertanya, berapa lama kita tidur? Yaum, ba'du yaum. Kata mereka, kalau nggak sehari atau setengah hari. 309 tahun. Maka antum butuh berapa lama tidur? Berapa jam sehari kita membutuhkan tidur? Kalau ternyata tidur itu adalah seperti mati dan Allah menyebutnya sebagai kematian, maka seorang muslim dalam kehidupan ini hendaklah memanage waktunya, kapan dia tidur dan kapan dia hidup, untuk mengisi waktunya, mengisi catatan amal kebajikannya yang kelak akan ditimbang di hari kiamat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan, senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk manusia terbaik yang pernah Allah utus untuk umat manusia, yang beliau berjuang sampai titik darah penghabisan demi sampainya agama Allah ini kepada umat manusia. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pagi ini tanggal berapa? Tanggal 13 Safar yang bertepatan dengan tanggal
13 November. Tapi kita tahu penanggalan kita nanti akan maju ke depan, akan meninggalkan Masehi ini. Kalau hari ini sama, tapi kelak akan meninggalkannya. Dan kita pun harus berusaha untuk menjadikan kalender Hijriah sebagai kalender umat Islam. Tema kita pada pagi hari ini apa jemaah? Kan ku bawa surga ke rumah. Masya Allah. Apakah benar kita mengatakan hal itu? Mungkin sebagian sekarang merasakan rumah tangganya bak neraka. Tidak ada lagi cinta dan kasih sayang. Yang ada hanya kesian sama anak-anak. Banyak suami yang dalam hati kecilnya mengatakan, ya kalau bukan karena anak-anak sudah tak tinggal. Sebagian wanita juga seperti itu. Melihat suaminya sudah sakit-sakitan, dia sudah tidak nyaman hidup di rumah itu. Tapi karena demi menyelamatkan anak-anak dari kehancuran, maka dia tetap menjaga rumah tangganya. Dan itulah yang Allah sebut mawaddah wa rahmah. Mawaddah cinta. Tapi cinta itu kadangkala akan luntur dengan berjalannya waktu. Tatkala mulai dilihat kekurangan-kekurangan di salah satu pasangan hidupnya, mulai cinta itu luntur. Tapi tetap ada rahmah, ada kasih sayang yang mempertahankan rumah itu. Karena kita semua tahu, kita cuma numpang lewat di dunia ini. Tatkala kita berbincang tentang membawa surga, biasanya orang kalau mau kawin itu, Masya Allah, menghayal, ya, sudah merajut mimpi, nanti kepingin punya rumah, kepingin punya mobil, ngomong sama calon istrinya, apapun yang kau pinta aku akan kasih, tapi nanti kalau punya rezeki. Kalau sekarang belum punya apa-apa, tapi dia akan mulai menebarkan angin surga, berpikir nanti kalau kita punya anak mau kemana ya, padahal belum punya anak, tapi mulai berpikir, aku kepingin kalau punya anak jadi dokter. Aku ingin kalau punya jadi anak jadi tentara. Mulai seperti itu. Apa yang dicari dalam kehidupan dunia ini? Surga. Nah, surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Dan hari ini kita berada di Masjid Al-Muttaqin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang al-muttaqin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa kita mendatangkan surga ke rumah kita yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa? Sebagian orang sampai mati mobil aja nggak punya, Ustaz, kok bicara surga. Motor aja masih pakai bensin campuran, ada yang campur dorong kadang-kadang seperti itu. Bisa insya Allah. Memang surga mahal, tapi semua orang insya Allah bisa mendatangkan surga itu. Seperti apa di surga yang sedang kita pikirkan dan akan kita datangkan ke rumah kita? Di surat Fussilat ayat 31-32. Ingat nih, kita umatnya Nabi Muhammad SAW, kita harus balik kepada Al-Quranul Karim. Kitab pertama yang mengantarkan kepada surga adalah Al-Quranul Karim. Kadang-kala orang tanya, Ustadz, kitab apa yang paling bagus yang mengajarkan kepada berbakti kepada orang tua? Apa kitab yang paling bagus? Al-Quranul Karim. Orang bertanya, Ustadz, bagaimana supaya anak dagang ini selamat dari segala yang haram, supaya anak tidak masuk neraka gara-gara makan yang haram? Kitab apa yang paling bagus? Apa kitab yang paling bagus? Al-Quranul Karim. Orang udah banyak meninggalkan Al-Quranul Karim. Bahkan mereka tidak lagi perhatian kepada Al-Quran. Mahasiswa-mahasiswa yang belajar ekonomi, coba apakah ada dalam pelajaran ekonomi mereka surat Al-Baqarah? Padahal di situ tuh Allah sebutkan
tentang bagaimana perdagangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah sebutkan tentang bagaimana yang namanya cacat mencacat dalam perhutangan. Bagaimana yang namanya riba. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi apakah mereka yang belajar ekonomi kembali kepada Al-Qur'anul Karim? Enggak. Mereka baca kitab-kitab orang-orang barat. Penulis-penulis yang tidak pernah beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan kita, ana akan berusaha kalau menyebutkan ayat Quran, ana sebutkan ayatnya supaya antum pulang bisa buka. Oh, ini tadi yang dibacakan oleh Ustaz. Oh, ternyata ini yang Allah inginkan dari kita. Agar kita tidak cuma mendengar. Karena kita ini umat Iqra, jemaah. Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dua kali Allah katakan Iqra. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang mereka tidak ketahui dengan pena, jamaah. Maka di sini kita seharusnya kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Buka. Kalau perlu dicatat tuh. Karena pena itu salah satu sarana untuk menuntut ilmu. Yang semua umat sekarang dengan segala kemudahan yang Allah berikan. Dulu ulama, kalau Imam Bukhari kalau mau nulis hadis, Masya Allah, dia harus ngidupin lampu minyaknya. Dia harus ambil penanya, dia buka tintanya. Capek mereka menulis, tapi barokah, jemaah. Sekarang pulpen murah, buku murah, tapi ternyata ilmu agama tidak diperhatikan oleh umat manusia. Allah mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kita ni wali kalian. Aulia, kalau bicara aulia kita ingat dengan surat apa? Al-Maidah 51. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Nah, jangan kau jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani aulia. Artinya aulia itu kekasih, pelindung, pemelihara, pemimpin. Banyak arti aulia. Allah katakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kita nih Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan langit dan bumi. Dia itulah yang jadi wali kita dalam kehidupan dunia wa fil akhirah dan akhirat. Allah wali kita. Allah kekasih kita. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga itu kelak apa saja yang disukai oleh jiwa kalian. Allahu Akbar. Syahwat kita di dunia itu banyak halangan. Banyak hal yang dicinta oleh syahwat kita nggak boleh. Ini haram. Itu haram. Terus kapan jadi halal, Ustaz? Nanti. Antum tahu yang namanya tentara. Itu latihan terus. Apel pagi lari. Sore lari. Malam jam 9 lari. Kadang kala saya mikir lihat tentara malam lari, ya Allah. Menyiksa diri mereka. Tapi mereka menyiksa diri untuk mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Baru nanti ketika mereka sampai ke tingkat, ya ada yang mengatakan 7 bulan, 8 bulan dapat gaji. Setelah lelah, setelah capek dia akan mendapatkan nikmat. Di dunia pun banyak hal yang dibenci oleh jiwa kita, tapi itu jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan huffatil jannah bil makari. Surga itu dibalut, diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Nih subuh datang ke masjid, seneng nggak jiwa kita? Sebagian orang mengatakan, hadza Ustaz Syafiq kenapa kajiannya nggak jam 9? Subuh-subuh orang lagi enak tidur suruh datang pengajian. Kadang-kala jiwa nggak nyaman, tapi kita paksa karena nanti yang disenangin jiwa akan Allah sediakan di akhirat. Apa saja? Walakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian inginkan
yang kalian harapkan, yang kalian hayalkan, kalian akan dapatkan nanti. Nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu disediakan oleh Al-Ghafur yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Para jamaah rahimakumullah, pernah suatu hari seorang sahabat menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini senang sama kuda. Dia tanya, "Ya Rasulullah, di surga itu ada kuda enggak?" Antum lihat orang kalau sudah hobi dengan sesuatu, Masya Allah. Ada orang yang hobi naik gunung. Dia naik gunung. Sampai atas gunung ditanya, "Ente dapat apa di atas gunung?" Ya nggak dapat apa-apa. Fulus nggak dapat. Tapi senang. Orang sudah menjadi kesenangan dia. Maka sahabat ini yang suka dengan kuda, dia suka dengan warnanya, menunggangi kuda. Dia tanya, di surga itu ada nggak kuda? Ada nggak jemaah? Ada. Ada. Tapi gimana kuda di surga? Karena kita tahu yang ada di surga, nama-nama yang di surga dibandingkan dengan di bumi, itu hanya namanya yang sama. Tapi modelnya, bentuknya, warnanya, kehebatannya beda semuanya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tabrani dan Tirmidzi, "Idza udkhiltal jannah." Kalau kau dimasukkan ke surga. Kalau kau dimasukkan ke surga. Supaya sahabat ini jangan mikir kudanya. Mikir apa? Masuk surga dulu. Kalau kau dimasukkan ke surga, idza udkhiltal jannah utita bi farasin min yaqutatin. Dalam riwayat lain hamra, akan ditatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata yang warnanya merah dalam sebuah riwayat. Permata itu biasanya dipakai di mana, jemaah? Di tangan. Buat cincin apa? Nanti kuda dari yaqutatin hamra. Lahu janahan. Kuda ini punya 2 sayap. Kita ingin kuda yang paling cepat. Allah sediakan di surga nanti kuda dengan 2 sayap. Fahumilta alaih. Engkau akan dibawa di atasnya. Thumma tara bika haitsu syi'ta. Engkau akan terbang dengan kuda itu kemanapun engkau menginginkan. Hadis ini sahih, jemaah. Fiha ma tashtahihil anfus. Apa saja yang kau inginkan akan kita dapatkan di surga. Kita di dunia kerja dari pagi sampai sore, dari jam 7 sampai jam 3, dari jam 8 sampai jam 4 tiap hari. Hari Ahad mungkin libur. Kira-kira dapat enggak kita kuda dari permata? Enggak akan dapat. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan. Tapi di surga kita akan mendapatkannya dengan amalan yang sedikit, nggak banyak. Nanti kita akan bicarakan amalannya. Kemudian pernah seorang sahabat lain datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini Rasul SAW cerita tentang kejadian di surga." Dia mengatakan, "Ya Allah, aku kepingin bertani." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alasta fi ma syi'ta?" Engkau ada apa mau bertani? Bukankah yang kau inginkan semua sudah kau dapatkan? Kepingin buah apel, kepingin ini, semua sudah dapat. Apa kata orang yang masuk surga ini? Tapi Allah, aku kepingin bertani. Mungkin dia petani di dunia, dia ketika masuk surga kepingin dia bertani. Ya sudah, silakan kau bercocok tanam. Allah kasih dia benih. Dia lemparkan benih itu. Ketika dia lemparkan benih itu jatuh, tumbuh. Terus dia lihat semua lahan yang dia lemparkan benih itu tahu-tahu sudah tumbuh dan sudah masak. Yang dia tebarkan itu. Gak nunggu berbulan-bulan. Hadhiyal jannah. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kerja berapa jam untuk membawa surga ke rumah kita? Sebagian orang cuma bawa 50.000 kepada istrinya.
Ada yang bawa 100.000, Dek, cuma ini yang aku bawa. Sang istri mengatakan, nggak masalah mas, yang penting kita masuk surga bersama. Itu jamaah. Cepat atau lambat kita akan tinggalkan rumah yang kita bangun. Pasti. Ada orang tua yang capek membangun rumah, tahu-tahu dia tinggalkan buat anaknya, yang anaknya nggak pernah capek seperti bapaknya. Selesai. Bapaknya mati, Masya Allah. Anaknya mungkin bersedih hati. Berapa lama anak bersedih hati jamaah? Ya 2 minggu, 3 pekan. Habis itu ngobrol, gimana nih warisannya mau dibagi enggak? Udah. Ketika hidup, bapaknya nggak bisa. Mereka minta warisan karena ada orang tua. Tapi ketika meninggal dunia selesai. Bagaimana mendatangkan surga ke rumah kita? Banyak langkah yang harus ditempuh. Yang pertama adalah niat ketika menikah. Ada orang yang salah niat sehingga rumah tangganya kacau balau. Allah tidak meridhai. Ada yang menikah, kenapa menikah? Ya sudah, karena udah hamil. Na'udzubillah min dzalik. Tidak sedikit pernikahan diadakan karena salah satu pasangan itu sudah hamil. Sang perempuan minta pertanggungjawaban kepada suaminya dan sang suami ya udahlah kawin. Tidak ada niat untuk membawa surga ke dalam rumahnya, enggak. Tujuannya hanya menutup kekurangan dan aibnya dalam masyarakat kita. Sehingga dia tidak pernah bertobat. Dia menikah dengan pikiran kalau sudah menikah dosanya diampuni. Lah, tahu dari mana? Dosa besar yang dilakukan itu harus tobat. Dan kita pun yang punya rumah tangga, kalau kiranya dilihat tidak ada keharmonisan, coba berpikir, mungkin niatku membina rumah tangga ini salah. Apa niat yang benar membina rumah tangga? Yang pertama adalah untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Tuh, ketika ada seorang sahabat, dia mau menikahin janda, nggak punya anak. Janda ini udah bertahun-tahun menikah, cerai, nggak punya anak. Dia mandul. Sahabat ini kepingin, ya Rasulullah, aku kepingin nikah dengan fulan. Kata Rasul SAW, lah jangan. Saya cari yang lain. Datang lagi dia. Ya Rasulullah, aku kepingin nikah itu janda. Kita lihat bagaimana sahabat. Mereka memuliakan Rasul SAW. Sampai urusan nikah dia tanya sama Rasul SAW. Ingin pendapat Nabi. Karena nikah ini salah satu momen yang sangat penting menentukan masa depan kita. Ketika dia datang mengharap Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dia menikahi janda itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul waludal wadud, fa inni mukafir bikumul umam yaumil qiyamah." Kalian nikahilah wanita yang pengasih dan penyayang serta subur dia itu. Banyak anaknya. Karena aku akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Maka di sini nih, kita diperintahkan untuk memikirkan masa depan umatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin sebagian mengatakan, aku nggak kawin nggak apa-apa, aku kepingin beribadah. Tapi kalau kau tidak menikah, umat Nabi Muhammad akan berkurang tentunya. Kau mati tidak meninggalkan anak keturunan, kawin. Dan banyak anak. Jadi niat ketika mau menikah itu punya anak berapa? Berapa jangan? 3. Masya Allah. Kita ini kalah sama mbah-mbah kita. Mbah-mbah kita itu tidak punya sepeda motor, nggak punya HP, nggak punya mobil. Anak ipiro Rolas. Iya jemaah.
Kita punya mobil, punya rumah lebih dari satu, anak telu. Allahu Akbar. Fa inni mukafir. Aku akan bangga-bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Maka niatkan ketika nikah, bismillah, aku akan memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Paling tidak ini di masjid ini Anda doakan anaknya paling sedikit 7 lah. Gol amin. Ibu-ibu Allah, ya Allah. Nah, tidak apa-apa jemaah. Tapi niatnya lillahi ta'ala tadi. Niatnya sudah untuk Allah. Bukan untuk sekedar, ya banyak-banyak anak nggak diurusin nanti. Nah, kita akan urusin. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, sekarang masalahnya di pendidikan anak. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya di niat kita. Ada orang anaknya 1 narkoba. 1 anaknya. Jadi berandalan. Jadi preman. Ada orang yang anaknya 7 semua hafidul Qur'anul Karim. Kenapa? Allah yang bantuin kita. Bukan karena kita memiliki harta, lah. Karena Allah yang bantuin kita. Sesuatu yang sulit akan jadi mudah kalau Allah memudahkan. Dan sesuatu yang mudah mendidik anak 1 itu mudah, cuma. Dan banding 7 jelas 1 lebih mudah. Tapi kalau Allah mau bikin sulit, 1 bisa jadi narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita lihat anak-anak orang-orang kaya, subhanallah, anak kadang-kadang bingung. Orang itu punya duit triliunan, cuma. Anaknya cuma 2, cuma 1. Kadang-kadang memang dibatasin, dia enggak lah, cukup lah. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas niat ketika menikah. Niat yang kedua, menyempurnakan separuh agama kita. Nggak bisa dipungkiri, manusia itu punya syahwat perut dan yang di bawah perut. Ketika dia menikah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad istakmala nisfa dini falyattaqillah fi nisfil baqi. Barang siapa yang dikasih rezeki istri yang salehah, pada sejatinya dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah di separuh agamanya yang tersisa. Ulama menjelaskan separuh agama apa maksudnya? Mereka mengatakan syahwat yang di bawah perut sudah tertutupi. Tinggal syahwat perut. Orang kepingin harta, kepingin itu. Tapi untuk yang di perut sudah alhamdulillah. Dan orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, itu bakal dibantu sama Allah SWT. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 3 manusia yang dijamin Allah akan bantu dia. Salah satunya adalah wanakih min ajlil afaf. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Bukan tadi yang menikah karena sudah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Tapi dia menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Maka jangan takut antum untuk menikah yang muda-muda. Indonesia ini Masya Allah, menikah itu gampang sekali. Di Surabaya berapa pasarannya? Jemaah, maharnya berapa? 100.000. Berarti orang punya 400.000 bisa punya istri? Ya enggak lah, 100.000 jemaah. 100.000 itu yang diomongkan waktu akad nikah. Tapi sebelumnya berapa yang dikirim? Wallahu a'lam. Ada yang kunci mobil, ada yang sertifikat rumah. Tapi di Indonesia relatif murah. Tapi orang muda yang melihat dirinya sudah harus menikah. Apalagi dia kuliah. Ana lihat ya, anak-anak yang kuliah ini kayaknya lebih wajib nikah daripada yang nggak kuliah. Kenapa? Karena godaan dia di kampus itu jauh lebih besar. Yaitu yang tahu anak-anak kampus. Ustaz takut kalau menikah nantinya sekolah terganggu. Siapa bilang menikah mengganggu sekolah? Enggak. Antum menikah dengan niat lillahi ta'ala, Allah bantu. Allah janji. Saat belum punya duit, nikah itu bisa utang. Bisa utang. Antum ngomong sama orang tua antum, anak utang. Selama anak kuliah anak utang. Nanti selesai kuliah insya Allah anak bayar. Nggak masalah. Demi menjaga kehormatan diri. Tujuan kita ini mau bawa surga ke rumah. Kita nggak mau bawa neraka ke rumah kita. Kita mau bawa surga dengan cara ini, nggak apa-apa kita berkorban. Allah bantu, yakin.
Kemudian para jamaah, niat menikah salah satunya untuk masa depan, aset masa depan. Ketika antum mati, ada yang mendoakan antum. Ada yang mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika manusia mati, putus semua amalannya kecuali 3. Salah satunya awaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Kalau anak antum cuma 1, nggak soleh lagi, siapa yang doakan antum? Apa sama orang yang punya anak 7 sama yang punya anak 2? Doanya nggak sama. Yang punya anak 7 tentunya yang akan mendoakan dia lebih banyak daripada yang anaknya cuma 2. Maka perbaiki niat kita. Bisa nggak kita memperbaiki niat setelah punya cucu? Bisa. Mungkin kita dulu berpikir, iya ya, anak tidak pernah kepikiran untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya bismillah. Sekarang niat untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Saat udah nenek-nenek, bisa punya anak nenek-nenek? Bisa. Istrinya Nabi Zakaria itu sudah nenek-nenek. Istrinya Nabi Ibrahim sudah nenek-nenek, bahkan umurnya 90 tahun. Bisa punya anak? Bisa punya. Mau dicoba? Buktikan nanti di Mutakin, kita lihat di sini. Ada nenek punya anak. Amin, kita tunjukkan bahwasanya bisa. Sebagian orang berpikir wanita kalau umur 40 tahun sudah nggak bisa punya anak. Iya, mungkin wanita sekarang yang mereka sudah tidak lagi bekerja, udah males, semuanya pakai telunjuk jari. Dulu nenek-nenek kita itu nyuci pakai tangan, ambil air di sumur, sehat mereka itu jemaah. Masya Allah, kalau ketemu orang-orang di atas 70 tahun, mereka orang-orang yang Masya Allah. Di masjid ini antum ketemu itu ada banyak kelompok orang-orang yang sedikit. Orang-orang yang tersisa, yang belum meninggal dunia. Karena umatnya Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 umurnya. Yang di atas 70 antum lihat, mereka sehat-sehat. Karena gaya hidup mereka dulu. Sekarang gaya hidup wanita itu udah dimanja semuanya. Khadijah radhiyallahu taala anha punya anak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah umur berapa? 40 tahun. Baru punya anak bersama Rasul. Punya anak 4 yang hidup, ada 2 laki yang meninggal dunia. Itu setelah umur 40 tahun. Jadi kalau ada orang yang mengatakan 40 tahun nggak bisa punya anak, ya wallahu alam, mungkin memang tubuh dia yang tidak membantu dia untuk memiliki anak di masa itu. Terus yang kedua, agar kita bisa mendatangkan surga ke rumah kita, milih pasangan hidup itu. Antum berhak memilih. Ada pasangan hidup yang kata Nabi SAW, mafatihun lil khair, pembuka pintu-pintu kebaikan. Ada pasangan hidup yang senantiasa mengingatkan antum ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semalam ada yang mendampingi saya cerita, Ustadz, saya kenal sholat setelah menikah. Masya Allah. Setelah menikah dia baru kenal sholat. Kenapa? Karena istrinya soleh. Sebelum itu ya sholat semau dia. Maka kita pun harus menentukan pasangan hidup kita seperti apa yang kita inginkan. Kalau antum menginginkan pasangan hidup yang cantik, insya Allah antum dapat. Tapi ingat, kecantikan itu tidak lama. Sufyan ibn Uyainah pernah didatangi oleh seseorang. Dia mengatakan, wahai Syekh, kata dia, aku ini benar-benar merasa terhina di depan istriku sendiri. Aku nggak dihargai sebagai seorang suami di depan istriku. Akhirnya Sufyan ini diam. Terus dia mengatakan, mungkin engkau memilih istrimu itu karena dengan niatan supaya kehormatanmu semakin tinggi. Kan ada orang yang menikahin anaknya pejabat, anaknya apa, dengan harapan dia akan menjadi orang terhormat dengan menikahi wanita seperti itu. Apa jawab orang ini? Iya, betul. Dia memang memilih istri anak pejabat dengan harapan dia bisa terhormat lewat istrinya.
Lalu Sufyan bin Uyainah menceritakan, aku mau cerita sama engkau. Itu tuh sebabnya. Engkau memilih istri karena seperti itu. Aku ini bersaudara 4. Dia mengatakan Muhammad, Ibrahim, Imran, dan aku sendiri. Aku di tengah. Muhammad yang paling tua, ketika dia menikah, dia ngomong, aku akan cari wanita terhormat. Dengan harapan dia akan terhormat dengan kehormatan istri. Maksudnya wanita yang memiliki kedudukan. Akhirnya menikah. Setelah dia menikah, dia benar-benar hina di depan istri. Yang paling kecil Imran. Dia kaya Imran. Tapi dia ingin menikah dengan wanita yang kaya. Yang lebih kaya dengan harapan semakin kaya. Dia dapat wanita yang lebih kaya dari dia. Subhanallah. Ternyata nih Imran bukannya tambah kaya tapi tambah diperes sama istrinya. Iya, dimanfaatkan sama keluarga istri. Karena orang-orang yang cinta dunia bukan berarti ketika melihat orang lain sama dunianya dia nggak mau. Dia mau diperes. Kemudian Sufyan cerita, lalu aku renungkan kejadian ini. Datanglah guruku Ma'mar bin Rashid. Aku cerita sama Ma'mar, ya Ma'mar, nih ada kejadian seperti ini. Bagaimana aku harus memilih istri? Belum nikah nih Sufyan. Katanya Ma'mar bin Rashid, aku ingatkan engkau dengan 2 hadis. Karena ini ahli hadis. Aku ingatkan engkau dengan 2 hadis. Yang pertama hadis Nabi Muhammad SAW, tungkahul mar'a li 4. Wanita dinikahin karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Dan Rasul SAW berpesan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah yang agamanya baik, selamat engkau. Selamat hidup. Agamanya. Bukan kekayaan, bukan kecantikan, dan bukan kedudukan. Kalau kau ingin hidup berbahagia, karena kita hidup di rumah bersama istri ini ingin mendapatkan surga. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW bersabda, aktsarun nisa'i barakah aisuruhunna maunah. Wanita yang paling berkah itu yang paling sedikit maharnya. Biaya menikahnya itu sedikit. Itu yang berkah. Maka aku pun mencari wanita yang seperti itu. Dan aku sekarang hidup bahagia, kata Sufyan. Sekarang orang menikah 100 juta. 200 juta. Ada yang 400 juta di kota-kota besar. Di Jakarta orang menikah, Allahu Akbar, 1M, 2M. Dapat 4 bulan cerai. Antum lihat tuh. Artis-artis berapa biaya pernikahan mereka? Berapa lama cerai? Karena apa? Karena tadi tidak memilih pasangan hidup yang dianjurkan. Maka pilih jemaah. Fadfar bidzatid din. Cari yang agamanya baik. Maka anak-anak yang belum menikah nih, antum jangan melihat kepada kecantikan. Boleh kita melihat kepada wanita itu, tapi tetap yang menjadi ukuran adalah agamanya. Karena kalau hanya kecantikan, insya Allah antum akan bosan sama istri antum. Barang yang belum kita miliki, kita itu kepingin. Antum belum punya HP yang bagus. Antum setiap melihat orang punya, kepingin. Masya Allah, kapan anak punya kayak gitu? Dapat 2 bulan, antum beli kayak gitu. Antum eman-eman. Berapa lama antum eman-eman? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah jatuh. Udah screennya udah rusak. Karena awal yang antum inginkan seperti itu. Begitu pula wanita, begitu pula lelaki. Wanita yang cantik, ya Masya Allah, antum ketika menikahi dia, melihat dari jauh seperti rembulan yang datang. Setelah 1 tahun, rumah terang, melihat istrinya, ya Allah, ternyata kayak gini kau itu. Karena manusia itu ada sifat bosan. Dan kecantikan bisa ditambah apa enggak? Bisa ditambah. Wanita yang umur 30, nanti umur 50 tambah cantik. Nggak ono jemaah. Yang ada keriput, tambah tua, seperti itu. Tapi kalau kita memilih karena agamanya,
insya Allah surga. Setiap kali kita melihat istri kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita, ya Allah, ya Allah. Kita masuk rumah, dibukain pintu sama istrinya, Masya Allah. Itu istri yang soleha. Tapi kalau istri yang mungkin merasa dia lebih tinggi di atas suaminya, dia akan sombong. Dia akan ngomong sama suaminya, kau itu bersyukur dapat orang kayak aku. Kau itu jelek. Iya, karena tahu yang jelek dia mau gimana dia? Karena dia menikahnya tadi tidak memilih yang sesuai dengan ukuran syariat. Kemudian para jamaah, saat walimah ini juga menentukan walimah itu harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat. Tradisi itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena kita umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita punya Al-Quran dan punya Sunnah, itu ukurannya. Tradisi yang tidak bertentangan, tafadhal. Banyak orang-orang yang pernikahannya tidak sesuai dengan syariat. Laki perempuan bercampur baur di situ, nanggap penyanyi dangdut, penari ular, iya, sebagian orang itu pernikahan. Gimana sih? Kau ketika resepsi atau acara pernikahan ditulis mohon doa restu. Apakah yang seperti ini direstui oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita perlu bertanya dan kita perlu perbaiki kalau memang ternyata nggak sesuai, Ustaz ya. Bagaimana yang sesuai dengan sunnah? Di sini kita dituntut belajar. Muslim, umat Muhammad belajar. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensi kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, kita tidak boleh beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Walimah termasuk yang diperintahkan oleh Nabi SAW sesuai dengan syariat. Di antara yang sering dilanggar oleh masyarakat adalah masalah undangan. Biasanya kalau orang kaya yang diundang cuma orang kaya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'aha man ya'tiha. Seburuk-buruknya makanan itu makanan walimah yang diundang orang-orang kaya, yang miskin tidak diundang. Bahasa Nabi tidak mengatakan orang kaya, tapi Nabi mengatakan yud'a ilaiha man ya'baha. Diundang orang yang sama makanan itu sudah nggak suka, mungkin dia sudah belengar, dia biasa makan enak, makan kambing udah biasa, dan yang kepingin datang nggak boleh datang. Maka kita harus rubah. Ketika kita mengadakan walimah nikah, kita undang tukang-tukang beca, kita undang tetangga-tetangga kita yang miskin. Karena terus terang gaya hidup sekarang itu dibikin kita jauh dari orang miskin. Padahal wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, para Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, di antara wasiatnya adalah wa ausani bihubbil masakin wad dunumin. Aku dikasih wasiat oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk cinta kepada orang miskin, cinta dan dekat sama mereka. Kita lebih suka dekat sama orang kaya, jemaah. Dan perumahan yang ada dibikin orang miskin di luar komplek. Kita nggak bertetanggaan dengan orang miskin. Yang kita lihat cuma orang-orang kaya. Ketika walimah pun yang kaya kita undang. Karena ada tembok dinding yang membatasi antara orang kaya sama orang miskin. Nah, antum harus rubah. Datangnya antum orang-orang miskin. Datang. Ustaz, gimana Ustaz? Gak enak sama yang kaya-kaya. Antum bikin walimah khusus. Walimah itu nggak sehari. Boleh antum walimah 7 hari. Boleh. Nah, orang yang kaya fadhil. Hari ini jamaah Masjid Al-Muttaqin, yuk walimah ke rumah anak. Walimah itu sekarang ini aja walimah yang agak ribet, jemaah. Harus bikin undangan, ya. Harga undangannya 10.000. Ditaruh kemana undangannya itu, jemaah? Tempat sampah. Makanya bagi yang mau menikah, kalau bikin undangan mahal, bikin undangan yang kira-kira undangan itu nggak dibuang. Antum bikin undangan di Hisnul Muslim, zikir pagi sore,
undangannya di situ. Iya. Nggak akan dibuang sama orang. Tapi kalau antum bikin di kertas yang bagus dengan tinta emas, tetap tempatnya di sampah. Antum berusaha supaya kita diridhoin Allah, kita minta keridhaan Allah buat anak kita. Antum bikin undangan di kalender. Bisa kan? Ada kalender kecil yang ditaruh di mana? Di meja. Antum bikin undangan, bikin kalender hijriah. Taruh di situ undangan. Sehingga orang yang melihat undangan itu ingat terus sama antum. Dia akan mendoakan, ya Allah, ini waktu walimahnya fulan, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan keluarganya harmonis. Di sini kita harus berpikir, ketika akad nikah, ketika walimah, yang sesuai dengan syariat, supaya surga itu datang. Kemudian masih banyak lagi sebenarnya berkaitan dengan walimah, tapi kita tidak akan membahas masalah itu. Antum pelajari. Jadi orang yang mau menikah itu harus belajar, karena menuntut ilmu itu fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Yang mau haji wajib belajar ilmu tentang haji, karena dia mau haji. Yang kaya wajib belajar ilmu tentang zakat, karena dia wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang pedagang wajib belajar ilmu tentang dagang. Jangan mengatakan, anak kan bukan ustadz. Enggak, kau tidak harus jadi ustadz. Tapi kau harus punya ilmu di bagian yang sedang engkau dalami ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia itu datang ke pasar kadangkala. Lalu dia mengatakan, la yabi' illa man kana faqihan. Umar mengatakan, enggak boleh jual beli kecuali orang yang faqih, yang punya ilmu fikih perdagangan. Kata Umar, kalau enggak kalian akan terjebak dalam riba. Karena enggak ngerti. Ada orang yang ilmu dagangnya yang penting ridho sama ridho. Yang penting ridho biridho. Kadang-kadang seperti itu ilmu dagang. Iya, itu salah satu aturan dalam Islam, tapi bukan semua aturan. Ada aturan-aturan lain. Umpamanya, boleh enggak kita punya beras yang dari pemerintah? Beras dari pemerintah, beras bulog itu. Kadang-kala fakir miskin dapat beras 2 kilo. Boleh nggak dia ke pasar ditukar beras 1 kilo yang bagus? Boleh. Boleh kan secara akal kita kan? Tapi dalam Islam nggak boleh. Termasuk riba itu dalam Islam. Dalam Islam itu ada beberapa makanan, jenis makanan yang tidak boleh akad jual belinya barter kecuali sama dan kontan. Sama beratnya. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat kurma, bagus banget, dikasih hadiah sama sahabatnya. Nabi bertanya, alaihi salatu wassalam, apakah semua kurma di Khaybar seperti ini? Enggak, Nabi. Kita ini punya kurma jelek 2 kilo, kita tukar kurma yang bagus 1 kilo. Apa kata Nabi? La taf'alu, jangan kau lakukan, dzaka riba. Ini riba. Sebagian pedagang nggak ngerti. Yang penting kan riba, Ustaz. Kan memang barangnya jelek. Kita kalau mau pakai logika kita, kan memang barangnya jelek, aku kasih yang bagus. Kenapa nggak boleh 2 kilo tukar 1 kilo? Kata dia. Dan dia ridho. Maka di sini, kenapa kita perlu tahu belajar? Ketika orang mau walimah, mau menikahkan anaknya, mulai dia belajar. Datang ke Ustadz. Ustadz, tolong tunjukkan kepada kami bagaimana pernikahan yang sesuai dengan keinginan Allah dan keinginan Rasulnya. Atau beli buku bagaimana pernikahan anaknya sesuai dengan syar'i. Dan usahakan anak-anak sebelum menikah sudah dipersiapkan. Maka Masjid Al-Muttaqin kalau bisa mengadakan training-training bagi orang yang mau menikah, supaya mereka menikah sesuai dengan syariat. Bukan modal nafsu nikahnya. Orang banyak modal nafsu aja, senang kawin, padahal ada tanggung jawab besar yang dia emban. Perjalanan dalam rumah tangga, apabila kita menginginkan surga ada di rumah tangga kita, yang pertama harus ada prinsip saling membutuhkan. Allah, Masya Allah, tidak berhenti-berhenti ya ma. Nah, Masya Allah. Baik.
Sampai mana anak gara-gara bunyi itu jadi hilang. Iya, prinsip saling membutuhkan. Allah menyebutkan hubungan suami istri ini dengan firman-Nya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah ceritakan di surat Al-Baqarah bahwasanya itu wanita-wanita adalah pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Prinsip ini harus ada di rumah tangga, saling membutuhkan. Karena kalau salah satu di antara kedua orang ini merasa tidak butuh, itu perjalanan rumah tangga biasanya sudah mulai akan kacau. Suami mengatakan kepada istrinya, aku ini sebenarnya nggak butuh sama engkau. Si istri juga mengatakan seperti itu, mas sebenarnya aku nggak butuh sama engkau. Banyak lelaki-lelaki yang menunggu aku. Na'udzubillah min dzalik. Tapi asas saling membutuhkan. Orang kalau sudah saling membutuhkan, ya sudah. Banyak orang bekerja di Saudi. Ketika saya ke Madinah, saya tanya, Pak, betah di sini, Pak? Ya enggak, Ustaz. Tapi karena butuh. Dia bertahan. Ada yang sampai 20 tahun di Madinah kerja. Kita tanya betah, nggak betah jamaah. Tapi apa yang membuat dia bertahan? Butuh. Kita pun seperti itu, kerja di sebuah tempat. Padahal kita nggak suka kerja di tempat itu. Tapi karena asasnya saling membutuhkan, ya sudahlah, bismillah. Rumah tangga kalau punya asas seperti ini, insya Allah awet. Biasanya wanita-wanita yang bekerja, wanita-wanita karir ini, ada perasaan tidak butuh sama suaminya. Makanya akan lebih mudah minta cerai daripada wanita yang nggak bekerja. Kalau ibu rumah tangga itu mau minta cerai, mikir. Kata dia, aduh. Kata dia, alhamdulillah lah, nggak apa-apa dapat suami kayak gini. Mudah-mudahan iso di rumah. Bismillah. Karena dia butuh. Tapi wanita yang bekerja, kadang-kala mau diajak sama suaminya kepada jalan yang benar, itu nolak. Karena dia merasa, subhanallah, gajiku lebih tinggi daripada gajimu. Aku nggak bersuami, kau pun bisa hidup. Dan kadang-kala orang tua ini salah mendidik anaknya. Anak perempuannya disuruh bekerja sampai mendapatkan kedudukan yang tinggi. Niat orang tuanya apa? Nah, nanti kau kalau diceraikan sudah punya pekerjaan, masya Allah, belum kawin sudah niat buat cerai. Iya, itu kadang-kala ada di orang tua. Rusak akhirnya rumah tangga. Kita yang menyiapkan anak kita untuk merusak rumah tangganya sendiri. Sehingga kadang-kala ketika sudah menikah, suaminya cukup, si suaminya ngomong, Dik, kau berhenti kerja, Dik, ya. Kata dia, kepingin istri berhenti, tapi siapa yang melarang? Orang tuanya itu perempuan melarang. Padahal ketika terjadi akad nikah nih, ketika orang tua mengatakan kepada menantu lelakinya, zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka binti bimahar sekian, lalu sang menantu mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, itu terjadi peralihan tanggung jawab. Nggak boleh orang tua intervensi di rumah tangga anaknya. Engkau sudah menikahkan dia dengan lelaki itu, sudah menjadi tanggung jawab dia. Sebagian orang tua marah sama anaknya, anak perempuannya, ketika nggak nurut sama bapaknya. Kenapa ketika menikah yang jadi komandan suami? Karena kalau komandannya ada dua, suami dan bapaknya, bagaimana dia akan hidup? Bapak kepingin ke barat, suami kepingin ke timur. Si anak akan bingung, siapa yang aku harus taati? Maka Allah jadikan suami itu surga dan nerakanya wanita. Maka orang tua tidak boleh intervensi. Kalau orang tua nggak kepingin anaknya itu patuh kepada suaminya, jangan dikawinkan. Ya, sudah, kalian bawa nih. Dan ini juga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Campur tangan pihak luar yang merusak rumah tangga anaknya. Si anak ini ya insya Allah
Kalau prinsip saling membutuhkan ada di antara mereka, Allahu Akbar, dia akan menjaga dengan semua kondisi. Maka tolong jamaah, orang tua jangan campur tangan di rumah tangga anak. Kemudian saling berterima kasih. Ini kita tahu bahwasanya salah satu godaan setan yang paling berat adalah membuat orang tidak bersyukur. Setan bersumpah, qala rabbi fabima aghwaytani, sampai ya Allah karena engkau sudah menghukum sesat bagiku, la atiyannahum min baini aydihim, aku akan goda manusia dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Lalu setan mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau akan mendapati kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Orang yang bersyukur di surga. Nah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan sangat menakjubkan urusan orang mukmin. Orang mukmin itu kalau dapat nikmat bersyukur. Di sini rumah tangga kita kadangkala kering dari rasa terima kasih satu sama lain. Ada suami-suami yang tidak pernah terima kasih sama istri. Tiap hari istrinya menyuguhkan makanan. Rawon, Masya Allah. Allah, ini kurang nih garamnya nih, Insya Allah. Oh iya mas, ambilkan garam. Nggak pernah ngomong jazakillah khair, makasih banyak istriku. Jarang kita mengatakan. Kalau di warung kita ngomong terima kasih. Apalagi yang nganterkan, Masya Allah, datang, Masya Allah, makasih mbak ya, Masya Allah, makasih mbak. Istrinya nggak pernah makasih. Ini penyakit jemaah. Maka tolong ucapkan terima kasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya. Balas kebaikan. Memang istri kita ini melaksanakan kewajiban dia. Dan sebagian orang berpikir kalau melaksanakan kewajiban ya nggak harus terima kasih sama dia. Ini pernyataan yang salah. Ada sebuah ucapan bahasa Arab, kalau orang ngomong syukron, ada yang menjawab la syukra alal wajib. Tidak ada syukur atas sesuatu yang wajib. Ini pernyataan dikritisi oleh para ulama, nggak tepat. Yang wajib pun harus kita syukuri. Dia melaksanakan kewajiban, kita harus terima kasih sama dia. Menghormati tamu wajib nggak? Wajib. Apa kita nggak bilang terima kasih sama orang yang menghormati? Kita ucapkan terima kasih. Orang yang mengeluarkan zakatnya, wajib nggak itu zakat? Wajib dia bayar zakat. Kita terima kasih nggak kalau terima zakat? Terima kasih. Maka tatkala istri kita menyiapkan pakaian kita, menyiapkan baju kita, ucapkan terima kasih. Sampai ada sebuah kisah, ustadz ini ceramah dia, Masya Allah. Dia hampir tidak pernah menyebut istrinya, kebaikan istrinya. Suatu hari pakaian untuk ceramah nggak disiapkan sama istrinya. Dia mau berangkat ceramah, loh kata dia mana bajunya, kata dia. Ini itu kata dia, nggak disetrika sama dia, nggak diapain. Dia ngomong, mas kau itu selama ini nggak pernah nyebut aku baik mas, kata dia. Ya Allah, dia baru sadar. Dia ini bisa seperti ini, bisa keluar rumah dengan baju yang sudah setrika. Siapa? Pembantu, Ustaz. Ada yang istrinya tidak meladeni suaminya, semuanya pembantu. Bikin kopi, pembantu. Bikin teh, pembantu. Akhirnya syukurnya buat siapa? Pembantu. Maka ibu-ibu harus ada sesuatu yang khusus buat suaminya. Ibu-ibu yang mengerjakan. Ibu-ibu yang mengerjakan. Supaya suami ini ingat kalau keluar rumah, dia makan enak di luar rumah, dia ngomong sama sahibnya, Masya Allah, ini rawon enak. Tapi inti kalau tahu rawonnya pembantu anak, jadi pembantu yang disebut. Jangan. Jadi istri dalam artian harus ada sesuatu yang dikerjakan oleh istri untuk menjaga rumah tangga ini. Dan suami harus berterima kasih. Sekedar teh, paling tidak istri yang bikinkan. Datang. Ketika nyeruput teh, Masya Allah, jazakillah khair. Makasih banyak. Engkau sudah
mendampingiku selama 20 tahun, 30 tahun. Makasih anak-anak itu sudah bisa baca Quran. Bayangkan bapak-bapak, jarang anak itu bisa baca karena bapaknya. Betul ibu-ibu? Betul. Lihat, ketika anak itu juara 1 di SD, yang dampingi anaknya siapa? Bapaknya. Ketika jadi juara, bapaknya yang datang. Masya Allah, seakan-akan nih anak bapaknya. Kalau nakal siapa yang disalahkan? Ini ibunya nggak benar ini. Ini karena suami nggak berterima kasih sama istri. Subhanallah. Maka tolong, begitu pula seorang istri, rumah tangga harus penuh dengan rasa terima kasih. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Karena mereka kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya lewat suaminya. Kufur. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Yakfurna. Mereka kufur kepada suaminya. Kufur kepada kebaikan suaminya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah sifat. Kita harus kenal sama istri kita, memang kayak gitu tuh wanita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr." Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu setahun kau berbuat baik, lalu si istri melihat satu kesalahan dari dirimu, maka sang istri akan mengatakan, "Mas, aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu." Betul bapak-bapak? Masya Allah. Nggak, kadang-kala istri itu memang kalau disakiti hatinya, tahu-tahu tas turun dari lemari. Mau kemana? Mau pulang. Ya Allah, dia lupa setahun penuh hidup seneng, satu kesalahan suaminya dia lupakan segala kebaikan suami. Dan ini terjadi di wanita. Ibu-ibu harus berusaha melihat kepada kebaikan. Makanya prinsip yang keberapa? Ketiga, itu melihat kepada kelebihan dan tidak melihat kepada kekurangan. Kita semua punya kekurangan, jamaah. Semua punya kekurangan. Yang tahu kekurangan anak itu istri anak. Di sini orang nggak tahu anak kayak apa di rumah, yang tahu istri anak. Tapi karena istri itu pakaian, dia nutupin kekurangan anak. Dan kita pun melihat kepada kelebihannya. Insya Allah kelebihannya lebih banyak daripada kekurangan. Mungkin sebagian wanita melihat, Ustadz, suami anak itu nggak bisa romantis, Ustadz, ngomongnya kasar. Kadang-kadang seperti itu. Baik, sabar Bu. Kan masih ada kebaikan yang lainnya. Sebagaimana para suami, kalau dia mengatakan, Ustaz, ternyata istri ana itu hafalan Qur'annya cuma qul huwallahu ahad, Ustaz. Ya mau gimana kata dia? Terus masa dia nggak ada kebaikan yang lainnya? Ya ada, Ustaz. Apa? Cantik dia, Ustaz. Alhamdulillah. Lihat kepada kelebihannya sudah. Nanti Qur'annya berusaha kau tambahin. Jangan sampai kekurangan istri diulangi, diceritakan terus kekurangan istri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'min. Enggak boleh seorang lelaki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada beberapa perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada yang lainnya? Maka lihatlah kepada kelebihannya. Insya Allah rumah tangga ini jalan. Istri nggak pandai memasak, alhamdulillah. Tapi dia pandai ngaji. Dia bisa ngaji, ngajarin anak-anaknya. Kadangkala ada suami juga yang ya banyaklah kekurangan-kekurangan itu. Tapi intinya lihatlah kepada kelebihannya dan tidak melihat kepada kekurangan. Kemudian prinsip yang selanjutnya, saling memaafkan. Orang kalau berteman, jangan bilang suami istri. Orang kalau berteman, mau nggak mau akan terjadi gesekan di antara mereka. Biasa itu. Apalagi suami istri. Suami kadang-kala ngomong nyakitin istrinya. Kadang-kala sang istri seharusnya dia menyiapkan makanan di meja makan, dia mungkin ketiduran. Tahu-tahu meja makan belum ada makanan, marah-marah suami.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Di surat At-Taghabun Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian, sebagian dari anak-anak kalian musuh buat kalian, musuh buat kalian. Bayangkan, suka nyakiti hati kita, mungkin membuat kita musuhnya, artinya membuat kita lupa dari Allah. Ada orang sebelum kawin puasa Senin Kemis, setelah nikah tidak pernah puasa Senin Kemis. Setiap mau puasa kata istrinya, aduh mas, nggak usah lah mas, kata dia. Oh iya sudah, nggak usah puasa. Ada yang musuh. Sebelum menikah sholat malam kenceng, setelah menikah bangun azan subuh. Ada yang seperti itu. Ini bentuk-bentuk istri jadi musuh. Sebelum menikah, masya Allah, sodakohnya kenceng. Setelah menikah, mas ditabung mas ya, buat masa depan. Iya, nggak sodakoh. Ada kadang-kadang seperti itu. Begitu pula sebaliknya. Kata Allah, fahdharuhum, hati-hati menghadapi mereka. Tapi kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian maafkan istri kalian, kalian nggak perlu marah sama dia, mengingat keburukannya. Kalian ampuni kesalahan-kesalahan dia, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Maka saling memaafkan. Istri pun seperti itu, memaafkan kesalahan suaminya. Kadang-kala istri kalau mendapati suaminya melakukan kesalahan, dia mengatakan, mas aku tidak memaafkan kesalahanmu yang itu mas, sampai kapanpun. Kalau seperti ini rumah tangga udah nggak enak cuma. Istri ketika melihat suaminya, siapa yang tidak berbuat salah? Semua pernah berbuat salah. Suaminya datang melayani sudah tidak dengan hati. Dik, kenapa dik? Aku lihat ada SMS perempuan ke HP-mu. SMS yang mana kata dia? Kata dia, tadi malam aku bongkar HP-mu itu. Masya Allah. Ada istri-istri yang kerjaannya kalau suaminya tidur, dia mengendap-endap. Kadang-kala sekarang kan HP sudah pakai apa? Sidik jari. Suaminya tidur diambil tangannya. Dia bongkar. Jamaah, Allahu Akbar, jamaah. Mungkin itu jangan jamaah. Kadang-kala ada SMS salah masuk. Ada kadang-kala. Berapa sering kita dapat SMS, tolong isi pulsa, anakmu sakit. Apa sering kita kayak gitu. Dan bisa jadi ada SMS perempuan yang nggak benar yang masuk. Dan suami tidak pernah menggubris. Tapi gara-gara istri buka HP-nya suami, rusak rumah tangga. Kadang-kala pagi biasanya istri tersenyum ngasih teh, ini cemberut dia. Oh no opo. Sang suami gak tahu apa-apa. Maka saling memaafkan. Kalau ada kesalahan saling memaafkan, rumah tangga akan terus jalan. Kemudian saling menutupi. Tujuan tembok rumah kita itu, salah satu tujuannya adalah untuk menutupi segala kekurangan yang di dalam. Gak perlu tetangga itu tahu tentang kesalahan suami. Gak perlu bapak-bapak cerita tentang kesalahan istri. Cukup di tembok itu. Dan tidak perlu orang tua tahu. Selama masih bisa diperbaikin, lanjutkan. Karena orang tua itu sayang sama kita. Kalau anak umpamanya ngomong sama abah ibu anak, Umi, ternyata istri anak itu kayak gini. Mungkin sang ibu mengatakan, ya sudahlah kau cari yang lainnya. Karena orang tua kita mungkin memang gak suka sama menantunya. Kesempatan nih ketika sang suami mengatakan ada kesalahan istrinya, maka dia akan suruh cerai. Tapi kalau kita eman-eman, insya Allah mudah-mudahan masih bisa dilanjutkan. Kadang-kala suami mukul istrinya. Maka kalau kita ibu-ibu cerita, Pak, aku mari dikaplok Pak, ibu cukup. Oh iya, mari ngajak parah nih. Perang jemaah, perang. Padahal mungkin suami saya, ini kejadian di Jeddah sana, di Saudi. Ketika seorang suami ribut sama istrinya, nih para suami kadang-kala nggak bisa menahan emosinya. Dan ibu-ibu kalau suaminya marah, tolong diam.
Memang prinsip selanjutnya itu, karena waktunya sudah sempit nih, prinsip selanjutnya itu main tarik ulur. Kalau yang satu narik diulur, kalau tarik-tarian pedot. Iya. Kalau kita saling menarik, putus itu tali, cerai yang terjadi. Tapi kalau yang satu narik, ya sudah diulur. Nanti dia capek sendiri. Sampai kapan kau tarik, aku layani. Terus nanti. Ketika dia capek, kita yang tarik. Seperti itu jemaah. Nih suami istri ribut, sang suami langsung menampar istrinya. Nangis istrinya. Si istri kekuatannya cuma di air mata dia. Dalam kondisi menangis, tahu-tahu ada yang mencet bel rumah. Dilihat sama suami, kan biasa dikeker. Rumah-rumah sana itu kebanyakan nggak ada jendelanya. Pintu itu tidak ada jendelanya. Pintu aja, apartemen biasanya modelnya jamaah. Jadi ada lubang kecil itu dilihat, ya Allah, yang datang mertuanya si laki. Ngomong sama istrinya. Keluargamu datang, ayah ibumu sama kakak-kakakmu datang, kata dia. Oh iya, kau buka kan aku masuk. Sudah. Si istri masuk, si suami sudah dalam bayangan dia, ya ini kayaknya ribut dia sudah sama mertuanya. Mertuanya duduk semuanya, tahu-tahu istrinya datang. Ya tetap ada bekas merah di wajahnya dengan air mata, tapi dia sudah membasuh wajahnya. Dia salaman sama abah uminya sambil menangis. Kata uminya, "Nah, kau kenapa nangis?" kata dia. "Mi, ya Allah, Mi," kata dia. "Aku ini kangen sama abah sama umi. Kau Allah kirim abah sama umi ke sini." Masya Allah, kata suami, "Alhamdulillah, selamat ini." Kalau dia ngomong habis ditampar, ini nih yang habis nampar anak. Itu berantem. Akhirnya sang suami keluar rumah, dia ngomong, "Afan, anak izin mau beli makan malam." Karena mungkin nggak masak di rumahnya untuk keluarga besar. Dia beli makan, sebelum dia pulang dia mampir ke toko emas. Syekh cerita sang suami belikan istrinya sabuk emas seharga 10.000 real. Kira-kira 37 juta. Dia belikan emas. Menurut antum banyak nggak 37 juta? Banyak. Setelah selesai keluarganya pulang, sang suami datang. Ngomong sama istrinya, "Aku minta maaf," kata dia. "Dan sikapmu tadi, ya Allah, aku sangat menghargai. Aku mau kasih kau hadiah," kata dia. Dikasih sabuk dari emas itu, tapi sang suami mengatakan, "Anti tastahiqina ruhi." Engkau berhak mendapatkan nyawaku, bukan ini yang engkau berhak dapatkan. Karena rumah tangganya diselamatkan, jamaah. Kalau mereka saling menutupi, selesai. Maka jangan sampai istri itu sering curhat sama orang tuanya. Kalau harus curhat sama orang yang berilmu. Tanya sama ustaz. Maka Hind binti Utbah ketika dia mau mengadukan Abu Sufyan, dia nggak datang ke orang tuanya. Sahabat-sahabat wanita ketika mau mengadukan suaminya, mereka datangnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya, nih seperti ini nih kondisi rumah tangga, gimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Soalnya kalau orang tua kita, orang tua itu sangat cinta sama anaknya. Sehingga masalah sekecil menyakiti anaknya, dia kan udah cerai aja udah. Dan terjadi jemaah, terjadi. Beberapa teman ya Allah, itu dibawa lari sama orang tuanya. Padahal si anak masih cinta. Sampai ada satu perempuan telepon anak ini telepon hampir 45 menit. Sampai anak capek kuping anak panas. Dia nyeritakan, "Ustaz, suami anak kayak gini. Dia ceritakan suaminya. Terakhir anak tanya sama dia, "Engkau masih seneng gak sama suamimu?" "Masih Ustaz, alhamdulillah, bismillah. Masih banyak kebaikan suamimu," kata dia. "Sudah, kau lanjutkan." Tahu Ustaz Afan, Ustaz, Umi mau ngomong, ibunya mau ngomong. Ini ibunya janda, ibunya ngomong. "Ustaz, masa suami kayak gini perlu dilanjutkan Ustaz?" kata dia. Dia itu tidak menghargai, tidak menghormati, macam-macam. Si ibu kan memang nggak suka sama menantunya. Tapi si anak ini masih cinta sama suaminya. Dia nggak mau jadi janda lagi. Kesalahan suaminya itu masih bisa diterima. Bukan kesalahan yang fatal. Maka anak katakan, ini Mi, gara-gara anak itu curhat sama orang tua kayak gini. Karena orang tua berapa udah cerai aja lah. Lebih baik jadi janda daripada menikah dengan seperti itu. Maka para jamaah, itu yang perlu kita perhatikan. Tinggal 3 menit. Prinsip selanjutnya itu saling mengingatkan. Mengingatkan
kebaikan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Istri melihat suaminya dengar azan masih nonton TV, dibisiin, "Mas, wis azan." Iya. Mengingat, oh iya, mungkin dia lupa. Kadang-kadang kan melihat sesuatu, nonton berita atau apa, kenyamanan sampai nggak terdengar itu azan, diingatkan. Begitu pula seorang suami. Kadang-kala wanita di rumah itu lebih mementingkan pekerjaan rumah daripada sholat. Dia itu bersih-bersih, nggak mau sholat kecuali kalau rumahnya sudah bersih semuanya. Azan duhur ditinggalkan, masih nyapu ini itu. Setelah azan anak pulang sekolah, disiapkan, disuapin makan, sampai kadang-kala 1:30 baru sholat. Maka suami harus mengingatkan ketika azan, umpamanya, "Istriku, kau tinggalkan semua pekerjaan, sholat." Tinggal, nggak enak bang, sudah bismillah, nggak ada nggak enakan. Matiin kompornya, sapunya ditinggal, menghadap Allah. Semua pekerjaan itu akan terselesaikan kalau Allah membantu kita. Maka ingatkan istri kita dengan telepon. Sholat duha umpamanya, sang suami di tempat kerja, telepon istrinya, "Dik, sudah duha apa belum?" Mengingatkan. Istrinya melakukan sesuatu yang haram, diingatkan. Istrinya tidak pakai kerudung, pakailah kerudung. Semualah saling mengingat tentang agama Allah ini. Kemudian jangan membawa yang haram ke dalam rumah tangga. Jangan sampai bawa yang halal. Karena kalau kita bawa yang haram ke rumah kita besar tapi dari yang haram. Mobil kita dari yang haram, makanan kita dari yang haram, maka neraka bakal menjadi tempat kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Ayyuma lahmin nabata min suh fannaru aula bihi." Daging mana saja yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka yang pantas bagi dia. Kemudian mendidik anak dengan benar. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang akan datang kita bisa lanjutkan bagaimana kita mendidik anak-anak kita, membuat rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang islami, yang kelak bisa mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.